Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai uji Kappa-Cohen. Adapun anggota dari kelompok 4 ada teman saya Nia Junia Putri dan saya sendiri Rizky Arisanti Skarsari. Outline dari materi kali ini, yang pertama itu ada definisi uji Kappa-Cohen, yang kedua ada ketentuan uji Kappa-Cohen, yang ketiga ada hipotesis uji Kappa-Cohen, yang keempat ada pengambilan keputusan uji Kappa-Cohen, dan yang terakhir ada langkah-langkah uji Kappa-Cohen menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama ada definisi uji Kappa-Cohen. Kappa-Cohen merupakan ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran oleh dua orang penilai atau rater dan dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi dua alat pengukuran. Kappa-Cohen juga menilai reliabilitas pengukuran variabel berskala kategori khususnya dikotomi. Kappa-Cohen disebut juga dengan uji inter-rater reliability dan atau intra-rater reliability. Adapun rumus umum dari uji Kappa-Cohen yaitu K sama dengan PRA dikurang PRE per 1 dikurang PRE, di mana K yaitu koefisien kappa, PRA yaitu persentase jumlah pengukuran yang konsisten antar rater, RE yaitu persentase jumlah perubahan pengukuran antar rater, di mana rentang nilai kappa yaitu berkisar dari minus 1 sampai dengan 1. Yang kedua ada ketentuan uji Kappa-Cohen. Yang pertama dilakukan terhadap masing-masing pertanyaan. Yang kedua, para rater bersama-sama mengobservasi, dan yang ketiga ada waktu mengobservasi antar rater tidak boleh berbeda. Yang ketiga ada hipotesis uji Kappa-Cohen. Untuk H0 atau hipotesis nolnya, tidak ada kesepakatan antar rater terhadap variabel yang diukur, dan untuk HA atau hipotesis alternatifnya, ada kesepakatan antar rater terhadap variabel yang diukur. Kemudian yang keempat ada pengambilan keputusan uji Kappa-Cohen. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas atau p-value. Jika p-value lebih besar dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Dan jika p-value lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Yang kedua, untuk menentukan tingkat reliabilitasnya. Penentuan tingkat reliabilitas dapat dilihat dari nilai kappa dan dibandingkan dengan interpretasi nilai koefisien kappa. Semakin besar nilai hasil perhitungan reliabilitas, maka semakin besar pula keandalan instrumen yang digunakan. Nah, berikut tabel interpretasi nilai kappa menurut McHugh pada tahun 2012. Untuk nilai koefisien kappa dari 0 hingga 0,2, tingkat reliabilitasnya itu tidak ada dan persentase reliabilitasnya itu 0 sampai 4%. Untuk nilai koefisien kappa 0,2 sampai 0,39, tingkat reliabilitasnya itu minimal dan persentase reliabilitasnya itu 4-15%. Untuk nilai koefisien kappa 0,4 sampai 0,59, tingkat reliabilitasnya itu lemah dan persentase reliabilitasnya itu 15-35%. Dan untuk nilai koefisien kappa 0,6 sampai 0,79, tingkat reliabilitasnya itu sedang dan persentase reliabilitasnya itu 35-63%. Untuk nilai koefisien kappa 0,8 hingga 0,9, tingkat reliabilitasnya itu kuat dan persentase reliabilitasnya itu 64 hingga 81%. Dan jika nilai koefisien kappa di atas 0,9, maka tingkat reliabilitasnya itu sangat kuat dan persentase reliabilitasnya itu 82 hingga 100%. Kemudian yang terakhir untuk langkah-langkah uji Kappa-Cohen menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh teman saya Nia Junia Putri. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara uji Kappa-Cohen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada soal yang menyatakan bahwa 2 orang psikolog ingin menilai 10 orang siswa di kelas apakah mereka mengalami gangguan konsentrasi atau tidak, di mana value 0 berarti dia tidak mengalami konsentrasi dan value 1 berarti dia mengalami gangguan konsentrasi. Berikut adalah data dari 10 orang siswa tersebut. Untuk melakukan uji Kappa-Cohen, kita bisa mengklik Analyze Descriptive Statistic, kemudian klik Cross Tab. Masukkan penilaian psikolog 1 ke row, kemudian penilaian psikolog 2 ke kolom. Kemudian klik statistik,
kita centang kappa, kemudian klik continue. Dan kita bisa mengklik cell. Di sini kita bisa menggunakan nilai expected count atau nilai persentase bergantung dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita membutuhkan nilai expected count, maka kita mencentang nilai expected count. Tapi kalau misalkan kita membutuhkan nilai persentase, maka kita mengklik total. Di sini saya akan menggunakan nilai persentase. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke, ketika kita melakukan uji kappa Cohen, maka akan keluarlah output dengan 3 tabel, di mana tabel pertama merupakan jumlah sampel yang kita uji. Di sini kita menguji 10 siswa untuk mengetahui apakah dia mengalami konsentrasi atau tidak. Kemudian di tabel kedua itu memperlihatkan konsistensi penilaian antar rater, di mana terlihat bahwa dari 10 orang yang kita nilai, terdapat 9 orang yang nilainya konsisten, yakni 4 orang yang sama-sama dinilai tidak mengalami gangguan konsentrasi, kemudian 5 orang yang sama-sama dinilai mengalami gangguan konsentrasi. Jadi cuma 1 orang nih yang dinilai berbeda dari setiap masing-masing psikolog. Kemudian untuk di tabel ketiga itu pengambilan keputusan, di mana nilai kappa di sini kita ubah dulu warnanya. Di mana nilai kappa yakni 0,8, yang artinya jika kita lihat di dalam tabel yang ada di PPT itu menyatakan bahwa tingkat reliabilitas antara psikolog 1 dan psikolog 2 itu kuat. Kemudian nilai p-value-nya kita bisa melihat dari nilai approximate significant, di mana ini nilainya 0,01, artinya lebih kecil dari 0,05, berarti kita akan menolak H0. Jadi kesimpulannya yakni ada kesepakatan persepsi antara psikolog 1 dan psikolog 2 terhadap gangguan konsentrasi pada 10 siswa. Jadi nilai kappa menunjukkan tingkat reliabilitas antara dua penilai. Sedangkan untuk nilai kesimpulan dilihat dari nilai probabilitas. Itulah cara menggunakan uji kappa Cohen di SPSS. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.